Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, selamat mendengarkan. Apa yang terjadi? Xiaoyan bertanya dengan bingung, lalu Lindong dan Mu Chen tampak terkejut saat melihat situasi ini. Kekuatan pembakaran Dewa Saudara Xiao benar-benar dapat mengaktifkan jimat leluhur dan tubuh Dharma asli Mu Chen. Tubuh Dharma asliku juga bergerak, seolah-olah kekuatan potensialnya akan segera diaktifkan. Tidak ada gerakan di Dharmakaya asli Zhu He, tapi sekarang beresonansi dengan kekuatan pembakaran Tuhan Xiaoyan. Ini benar-benar tidak terduga. Saudara Xiao, mata Lindong Mu Chen menjadi tegas, seolah dia melihat secercah harapan. Saudara Lin, Mu Chen, Xiaoyan juga memberitahu mereka dengan matanya bahwa mungkin metode ini bisa dilakukan. Setelah mereka bertiga saling memandang, Xiaoyan mendorong kekuatan pembakaran dewa hingga ekstrim, begitu pula mata emasnya. Cahaya keemasan yang menyilaukan meledak dan melesat kedua pilar hitam itu lagi. Namun kali ini, kekuatan pembakaran dewa Xiaoyan tidak mencoba menerobos pilar hitam, melainkan bergerak menuju jimat leluhur dan tubuh Dharma asli. Dengan integrasi kekuatan dewa pembakaran, Dharmakaya asli leluhur Dao benar-benar merespons dengan resonansi. Cahaya menyilaukan perlahan-lahan keluar dari jimat leluhur, dan cahaya ini berbeda dari cahaya lainnya. Kemunculan cahaya ini benar-benar menelan kegelapan di sekitarnya. Energi kematian aneh yang terbungkus di dalamnya juga ditelan oleh cahaya ini, dan terus berkembang, seolah-olah menelan semua kegelapan. Ini, jimat cahaya leluhur. Xiaoyan juga merasakan keistimewaan cahaya ini. Secara umum, cahaya biasa tidak dapat menelan energi aneh dan kegelapan di sini, tetapi kemunculan cahaya ini sebenarnya dapat menelan kegelapan, menunjukkan itu jimat leluhur Lindong adalah yang terakhir dari 10 jimat leluhur, jimat cahaya leluhur. Tepat sekali, saya mendapatkan jimat cahaya leluhur ini dari alam dewa tak terbatas sebelumnya. Saya tidak tahu mengapa pada saat itu, meskipun saya mendapatkan jimat cahaya leluhur, saya tidak dapat memanggil jimat cahaya leluhur. Namun, sekarang saya telah memurnikannya menjadi jiwa penjara dan berada di sini. Setelah energi gelap disegel, jimat cahaya leluhur muncul dengan sendirinya. Lindong juga membuka matanya lebar-lebar karena terkejut, melihat kekuatan jimat cahaya leluhur begitu besar, menakutkan. Pada saat yang sama, hal yang sama juga berlaku untuk Dharmakaya asli Mu Chen. Dharmakaya asli ini adalah yang ketujuh yang diperoleh alam dewa tanpa batas, dan disebut tubuh 10.000 jiwa Lingjing. Setelah mata Dharma ungu emas Dharmakaya meletus dengan kekuatan mentah yang menakjubkan, suara mendengung juga terdengar. Dari dekat hingga jauh, seseorang benar-benar dapat melihat titik-titik cahaya ungu emas memancar dari beberapa area, dan semua lampu ungu emas ini semuanya adalah cahaya ungu emas menuju istana spiritual ini saat ini. Tubuh Wan Hun mendekat. Bahkan kekuatan jiwa Xiaoyan dipengaruhi oleh tubuh primitif ini dan ingin diserap. Mungkinkah tubuh primitif Mu Chen dapat menelan segala sesuatu yang berhubungan dengan kekuatan jiwa? Jimat cahaya leluhur Saudara Lin dapat menelan kegelapan dan energi kematian yang aneh di sini, dan roh Mu Chen dapat memurnikannya, ribuan jiwa. Tubuh dapat menyerap kekuatan jiwa. Xiaoyan berpikir keras. Setelah mereka berdua menyerap sebagian energi di sini, tubuh Lindong dan Mu Chen menunjukkan kecenderungan peningkatan kekuatan. Pada saat yang sama, Lindong dan Mu Chen secara alami menemukan ini. Jimat leluhur Guangming dan tubuh 10.000 jiwa Lingjing tampaknya mampu menyerap energi di sini, sehingga meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Mungkinkah Lindong dan Mu Chen mendapat sekilas inspirasi, dan sepertinya memikirkan cara untuk menembus segel pilar hitam ini? Light Ancestral Talisman, Devoured Darkness. Lindong mulai membentuk segel. Meski dia terluka, tapi dengan cara menerobos pilar hitam ini, dia tentu ingin mencobanya. Masih terasa di hatinya, aku selalu ingin keluar, karena masih ada istri tercinta dan anak-anakku yang menungguku. Sinar cahaya khusus meledak dari jimat cahaya leluhur, seolah-olah itu adalah cahaya pertama yang terbentuk ketika alam semesta lahir. Kekuatan khusus yang sangat kuat mulai memenuhi kegelapan di sekitarnya dan aura kematian yang aneh. Semuanya dalam keistimewaan yang mempesona ini. Cahaya menghilang dalam cahaya, dan Anda dapat melihat bahwa kegelapan berangsur-angsur memudar, menuju cahaya harapan. Inilah kekuatan jimat cahaya leluhur. Tubuh asli ketujuh Mu Chen, tubuh 10.000 jiwa Lingjing, sama menakutkannya. Ketika dia melihat semakin banyak titik cahaya ungu emas mendekatinya,
dia menemukan bahwa titik cahaya ungu emas itu ternyata adalah jiwa penjara. Di sini jiwa penjara tertarik pada tubuh 10.000 jiwa Lingjing, sehingga semua jiwa penjara tersebut terserap ke dalam tubuh Dharma. Apalagi seluruh energi jiwa-jiwa penjara tersebut dimurnikan dan akhirnya diubah menjadi energi ketuhanannya sendiri, sehingga membuat kekuatannya terus meroket. Tentu saja, semua ini berkat kekuatan pembakaran Dewa Xiaoyan, yang memungkinkan dia mengaktifkan secara paksa kekuatan dalam jimat leluhur Guangming dan tubuh 10.000 jiwa Lingjing. Tidak melihat lonjakan aura Lindong dan Muchen, Xiaoyan merasa lega, tapi dia tidak menyangka jimat cahaya leluhur Lindong dan tubuh jiwa murni Muchen begitu kuat. Semua jiwa penjara diserap, kekuatan Lindong dan Muchen mungkin akan meningkat pesat. Ini juga akan menjadi kesempatan langka. Namun, ketika Xiaoyan, Lindong, dan Muchen membuat keributan besar di penjara surgawi, para petinggi pasti sudah mengetahuinya. Seperti yang diharapkan, tekanan kuat turun dari langit di atas kepala Xiaoyan. Saudara Lin, Muchen, kalian berdua serap energi di sini, aku akan melindungimu, dan serahkan sisanya padaku. Setelah Xiaoyan berkata kepada Lindong Muchen, mata emas itu juga menghilang, dan jiwa kekuatan mulai menyatu tubuh Xiaoyan, yang jaraknya jutaan mil. Lindong Muchen tahu bahwa gerakan barusan pasti menarik orang-orang yang sangat berkuasa di penjara surgawi, dan dia juga khawatir Xiaoyan tidak bisa mengalahkannya sendirian. Tidak sesederhana itu, keduanya telah menyadari bahwa sesuatu yang sangat menakutkan sedang muncul di kedalaman neraka yang paling gelap. Saudara Xiao, hati-hati. Lindong Muchen juga mengkhawatirkan Xiaoyan. Bagaimanapun, tidak satu pun dari ketiga bersaudara itu yang hilang. Gelombang keyakinan tersulut tubuh pada saat ini, sebuah ledakan total. Di sisi lain, Xiaoyan baru saja memasukkan jiwanya ke dalam tubuhnya, dan tekanan kuat dari langit di atasnya telah turun. Dalam bentuk tiga api dewa pembakaran, Xiaoyan meledak dengan cahaya keemasan yang aneh, dan ada kekuatan yang terlepas di mata emasnya, yang sangat sakral dan menakutkan. Kemudian dia meraung di langit, mengembunkan tinju emas raksasa, dan bertabrakan dengan lawannya dengan ganas. Ledakan. Saat ledakan terdengar, energi mengerikan menyapu dan ruang berguncang. Namun, tekanan tadi menghilang. Kemudian, bayangan hitam muncul di depan Xiaoyan dengan kaki di kehampaan. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe, yuk subscribe kakak, dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.